Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali Tuhan menjumpai kita, menyapa kita melalui firman-Nya. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27 dikatakan begini, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Nah, saudaraku, satu kali Tuhan Yesus di dalam perjalanan penginjilannya, orang banyak berduyun-duyun mengikutinya. Dan di tengah perjalanan itu Yesus membalikkan badannya, lalu ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya dan sebagainya. Apa maksud Tuhan Yesus berkata seperti ini? Yesus hendak mengatakan demikian, hai engkau orang banyak, kalian tahu tidak saya mau pergi kemana? Saya mau ke Yerusalem. Di Yerusalem nanti saya akan ditangkap, saya akan dianiaya, bahkan akan dibunuh. Karena kalian mengikut saya, kalian bisa mengalami penderitaan seperti yang aku alami. Kalian bisa mengalami kesulitan dalam kehidupanmu. Bahkan kamu pun kemungkinan bisa dibunuh. Nah, apakah engkau sudah siap untuk mengikut seorang pemimpin? Atau apakah engkau sudah siap mengikut aku? Jikalau engkau tidak siap, nah kembali pulang saja. Nah, jikalau kau siap, baiklah mengikut aku. Nah, di sini Yesus memberikan harga dalam mengikut Yesus, mengikut dirinya. Yaitu bahwa seseorang itu harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Jikalau tidak, maka tidak layak menjadi murid Yesus. Nah, saudaraku, maksudnya apa di sini? Tidak boleh ada cinta, tidak boleh ada cinta yang lain yang menjauhkan cinta kita kepada Tuhan. Artinya apa? Tidak boleh ada hubungan-hubungan yang lain yang menjauhkan kita dari Tuhan. Harusnya hubungan-hubungan yang kita miliki, baik hubungan kepada orang tua, hubungan kepada anak, itu semua adalah hasil dari hubungan kita kepada Tuhan. Hubungan kita yang baik kepada Tuhan, itu mewujudkan hubungan yang baik juga kepada sesama kita, kepada orang tua kita. Jadi tidak boleh hubungan antar relasi sesama kita menjauhkan hubungan kita dari Tuhan. Dengan kata lain bahwa Tuhan tidak mau diduakan, saudaraku. Nah, kemudian Yesus juga menambahkan persyaratannya bahwa kalau mau mengikut aku, engkau harus memikul salibmu, kata Tuhan. Ya, jikalau tidak, engkau tidak layak mengikut aku. Memikul salib artinya apa? Yesus itu memikul salib, mengalami sebuah penderitaan yang bukan kesalahannya. Dia tidak melakukan dosa apa-apa, tapi dia memikul salib. Jadi dengan kata lain, memikul salib itu artinya kita mengalami kesulitan hidup, mengalami penderitaan bukan karena salah kita. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pertemanan, ada kalanya atau kemungkinan besar kita mengalami kesulitan, mengalami situasi yang sulit, padahal kita tidak buat kesalahan apa-apa. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, mentaati Tuhan, namun kita mengalami satu kesulitan hidup, penderitaan, itu adalah salib yang harus kita pikul. Nah, kalau kita tidak berani, tidak mau, maka ayat Lukas 14 ayat 25 tadi yang mengatakan kepada kita agar kita menghitung apakah kita siap sesungguhnya mengiring Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan memberikan satu ilustrasi. Kalau mau bangun bangunan, kalau seseorang mau buat bangunan, hitung dulu anggarannya. Jadi ternyata saudaraku, dalam mengikut Yesus itu, kita pun tidak boleh hanya sembarang ikut-ikutan.
Tapi kita harus telah menghitung harganya. Bahwa ada harga yang harus kita bayar dalam mengiring Tuhan. Karena kita mengiring Tuhan, cara hidup kita harus seperti Tuhan Yesus yang berbeda dengan dunia ini. Dan pasti kita akan mengalami kesulitan atau penderitaan dalam kehidupan ini. Namun, kalau kita menyiapkan diri kita dan kita mau menjalaninya bersama-sama, saudaraku, maka Tuhan memberkati kita dan menuntun kita sampai memiliki keserupaan dengan dirinya. Itulah yang dikatakan Tuhan bahwa kita layak disebut menjadi muridnya. Jadi saudara mau menjadi murid? Hitung harganya dan tetap mengikut Yesus. Selamat menjadi murid dari sekarang sampai selamanya. Amin.